Dalam video ini dan dua video berikutnya akan dibahas aplikasi fungsi di bidang ekonomi. Aplikasinya merupakan aplikasi sederhana dari fungsi-fungsi yang sudah kita kenal. Misalkan fungsi linier, fungsi kuadrat, fungsi piecewise linear, fungsi eksponensial, ataupun nanti fungsi logaritma. Kemudian untuk video yang kedua, kita akan membahas bagaimana cara menghitung present value ataupun nanti accumulated value. Dan yang terakhir di bagian ketiga, itu kita akan membahas bagaimana kita menghitung anuitas. Baik, kita mulai. Secara umum, capaian pembelajaran dari bab ini adalah nanti diharapkan kita dapat merumuskan masalah nyata, khususnya dalam bidang ekonomi dan bisnis menjadi suatu fungsi, termasuk domainnya, kemudian range-nya, dan sebagainya. Nah, tentu yang kedua, kita juga harus mengaplikasikan konsep-konsep fungsi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang telah kita konstruk pada langkah sebelumnya. Kita lanjut ke matematika ekonomi, begitu. Jadi matematika ekonomi itu pada prinsipnya adalah memanfaatkan teori matematika dalam perumusan dan pemecahan masalah ekonomi. Jadi ini yang dimaksud masalah di dalam ekonomi ataupun nanti di bisnis, begitu ya. Mungkin kita bisa mengaplikasikannya di ekonomi mikro, begitu ya, misalkan berhubungan dengan permintaan dan penawaran, kemudian berhubungan dengan bagaimana mengoptimasi produk supaya keuntungannya maksimal dan sebagainya, begitu. Kemudian nanti kita juga akan membahas di ekonomi makro, begitu. Ekonomi makro misalkan bagaimana menghitung pengaruh jumlah uang yang beredar dengan inflasi, dan kita juga nanti bisa mengaplikasikan masalah di ekonomi itu di ekonomi keuangan, gitu ya. Jadi misalkan bagaimana cara kita menghitung net present value, kemudian accumulated value, kemudian anuitas yang akan kita bahas di video kedua dan ketiga di bab ini. Nah, berbagai permasalahan ekonomi itu sebagian besar dapat diselesaikan dengan perumusan masalahnya melalui model matematika, begitu ya. Jadi nanti ini model matematikanya tentu di bidang ekonomi. Nah, para ekonom ini pada faktanya telah menggunakan model matematika sebagai alat untuk menganalisis dan memprediksi berbagai fenomena ekonomi. Jadi yang perlu digarisbawahi di sini adalah bahwa model matematika itu digunakan sebagai alat untuk menganalisis. Tentu nanti akan ada pertimbangan yang lain, tetapi model matematika ini menjadi salah satu alat, begitu. Nah, kalau kita lihat di bab 2, buku Economics Models, Fundamental Methods of Mathematical Economics, by Alpha Chiang. Jadi nanti sebenarnya teori ekonomi itu adalah abstraksi dari masalah di dunia nyata, atau masalah nyata di dunia, begitu. Nah, penyederhanaan masalah nyata ini tentu akan dibutuhkan asumsi-asumsi. Nah, nanti kita sebut sebagai model ekonomi atau model matematika di bidang ekonomi, karena nanti kita membutuhkan beberapa konsep dan juga metode di matematika. Oke, nah pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara kita merumuskan model matematika di ekonomi, begitu. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu ini beberapa definisi di dalam model matematika. Yang pertama itu variabel, kemudian konstanta, kemudian parameter, gitu. Nah, variabel itu apa? Variabel itu adalah sesuatu yang nilainya nanti dapat berubah-ubah. Jadi ini kita belum tahu biasanya. Contohnya misalkan variabel harga. Harga biasanya nanti notasinya atau lambangnya P, begitu untuk price. Kemudian keuntungan. Keuntungan itu nanti biasanya notasinya P, begitu. Kemudian penghasilan atau revenue, nanti notasinya R. Dan nanti income, nanti notasinya I besar. Biaya atau cost, nanti notasinya C. Nah, biasanya C itu CI, kemudian R, P itu dia variabel. Nah, variabel ini nanti dinotasikan atau diekspresikan dalam suatu notasi. Jadi misalkan P, R, I, C, begitu. Nah, kita
sekarang melihat apa bedanya variabel dengan yang berikutnya, yaitu konstanta. Nah, kalau konstanta ini sesuatu yang nilainya tetap, begitu ya. Jadi dia tidak berubah. Nah, biasanya konstanta ini nanti satu bisa melekat atau bisa digabung dengan variabel. Jadi contohnya kalau kita punya persamaan P aksen sama dengan 2 kali P begitu, maka nanti P ini konstanta. Atau bisa juga nanti misalkan P aksen sama dengan 2 kali P plus 1. Ini satu juga konstanta. Atau misalkan kalau kita melihat fungsi permintaan, misalkan Q D dari P, misalkan ini sama dengan min P plus 10, misalkan. Nah, maka ini juga nanti 10-nya ini merupakan konstanta. Dan yang terakhir, kita mengenal yang disebut dengan parameter. Sebenarnya ini nilainya tetap hampir sama dengan konstanta, tapi dia lebih umum, begitu ya. Jadi nilainya biasanya dilambangkan dengan suatu notasi A, hampir sama kayak variabel, tapi dia biasanya sebagai parameter. Jadi maaf, sebagai hampir seperti konstanta, tapi dia bisa berubah. Jadi misalkan kalau kita punya P aksen sama dengan A kali P begitu, nah nanti A ini adalah parameter. Kita lanjut ke beberapa terminologi atau beberapa konsep, beberapa pengertian di dalam ekonomi gitu ya, terutama di bidang keuangan ataupun nanti di bidang mikroekonomi. Yang pertama nanti revenue. Revenue itu penerimaan. Jadi secara umum ini didefinisikan sebagai banyak barang dikalikan dengan harganya. Begitu ya. Tentu ini hanya untuk menyederhanakan masalah saja. Kalau di dalam dunia nyata, penerimaan kan tidak hanya jumlah barang dikalikan harganya, tapi mungkin nanti ada variabel yang lain. Tapi untuk di kuliah ini, kita definisikan revenue sebagai banyak barang dikalikan dengan harga jualnya. Kemudian nanti kita ada juga yang disebut total cost, yaitu biaya total, yaitu nanti fixed cost. Jadi fixed cost itu biaya tetap gitu ya. Misalkan kalau kita ngomong pabrik, itu berarti maintenance bangunannya, misalkan. Itu kan memproduksi atau tidak memproduksi, harus dirawat, begitu ya, pabriknya, bangunannya. Dan juga nanti variable cost. Variable cost itu nanti adalah variabel yang, jadi biaya yang berubah-ubah, tergantung banyak barang yang diproduksi. Nah, nanti secara umum, total cost, kalau kita memproduksi barang sebanyak X, itu nanti biasanya fixed cost-nya, gitu ya. Jadi fixed cost ini tidak tergantung oleh X, ditambah variable cost dikalikan dengan X, begitu. Jadi variable cost-nya berapa dikalikan banyak barang yang diproduksi. Kemudian kita juga ada keuntungan atau profit, itu adalah penerimaan dikurangi total cost-nya. Atau nanti ditulisnya P, itu sama dengan R dikurangi dengan C. Kemudian nanti kita juga ada BEP, break even point, itu adalah profit atau keadaan yang menyebabkan profitnya nol. Jadi tidak untung dan tidak rugi. Kemudian yang terakhir, ini juga penting, itu bagaimana konsep suku bunga. Atau lebih tepatnya nominal, gitu ya. Jadi ini nama lainnya atau sering juga disebut nominal rate. Secara umum, kalau kita mendengar kata interest rate tanpa disebut apa-apa, itu maksudnya dia adalah compound interest rate. Jadi compound itu bunga, kemudian setelah diakumulasikan dapat bunga lagi, begitu. Jadi nanti ada juga yang disebut dengan simple interest rate. Kita tidak akan membahas itu, kita hanya akan membahas compound interest rate. Secara standar atau standarnya, itu dia diberikan per tahun. Jadi kalau kita punya uang atau investasi di awal tahun, itu kita punya 1 begitu, maka nanti kalau bunganya itu R%, atau R begitu, nanti investasi kita di akhir tahun menjadi 1 plus R. Ini 0 tahun, awal tahun, kemudian akhir tahun pertama. Jadi kalau tidak diketahui atau tidak disebutkan,
berapa kali diberikan bunga, nanti kita anggap bahwa dia diberikan bunganya itu setahun sekali atau nanti yang disebut dengan compounded annually. Jadi kalau 1 begitu jadi 1 plus R. Nah, kemudian kalau kita jadi kalau kita punya informasi yang lain, jadi misalkan compounded monthly, ini secara umum saja, ini MLI itu artinya bunganya itu diberikan beberapa kali. Mungkin supaya ada bayangan, kita misalkan diberikan 2 kali atau semi annually. Jadi kita punya seperti ini kira-kira. Ini waktunya mulai dari 0. Ini waktu ya. Waktunya mulai dari 0 sampai 1 tahun. Tapi nanti bunganya diberikan 2 kali, yaitu di tengah-tengah. Di akhir setengah tahun. Nah, kalau kita punya dari 0 sampai 1 tahun itu bunganya R, maka nanti 0 sampai setengah nanti bunganya hanya R/2. Ini bagaimana mendefinisikan compounded semi-annually. Begitu. Nah, jadi apa kalau kita punya saldo 1, kalau kita punya investasi 1 di sini, kemudian nanti di akhir setengah tahun, kita akan punya 1 plus R/2, karena bunganya baru 1 plus R/2. Kemudian setengah tahun berikutnya bagaimana? Ya berarti sekarang investasi kita bukan 1, tapi 1 plus R/2. Sehingga apa? Ya karena bunganya juga sama, R/2, maka nanti di sini itu nanti saldo kita atau investasi kita menjadi 1 plus R/2, begitu. Tetapi nanti dapat bunga juga kan, R/2, sehingga dikalikan juga 1 plus R/2. Sehingga di sini berapa? Oh ya, di sini berarti nanti di sini nanti saldonya berapa? 1 plus R/2 kuadrat. Nah, begitu. Secara umum, kalau kita punya bahwa bunga kita itu compounded annually, misalkan monthly, berarti kan M di sini berarti 12. Berarti apa? Di akhir bulan, atau maaf, di akhir tahun, maka dapatnya apa? 1 plus R/12 pangkat M. Begitu ya. Jadi kalau monthly, nanti apa? Kalau kita punya 1, di akhir tahun kita akan punya investasi 1 plus R/12 pangkat 12. Begitu. Kemudian kalau compounded continuously bagaimana? Continuously itu artinya dia diberikan bunganya itu setiap saat begitu ya. Jadi setiap detik, setiap mikro detik, setiap mini detik, setiap hembusan nafas itu diberikan bunga begitu. Sehingga nanti M-nya kan menjadi tak hingga, ya kan? Jadi M-nya menjadi besar sekali, besar sekali. Nah, nanti kalau M-nya itu besar sekali, nanti ini jadi 1 plus R, 1 plus R per M pangkat M ini akan menuju ke suatu bilangan yang nanti berhubungan dengan bilangan natural atau bilangan Euler. Jadi nanti kalau 1 itu menjadi E pangkat R, begitu. Jadi ini beberapa terminologi yang akan kita gunakan untuk membahas aplikasi fungsi di masalah di ekonomi dan bisnis. Begitu kita lanjut. Ini kita melihat fungsi yang sederhana, begitu ya. Jadi ini fungsi biaya atau cost itu terhadap kualitas. Kuantitas maksudnya. Kuantitas. Jadi kuantitasnya kita notasikan Q, jadi Q-nya variabel ya. C-nya cost juga variabel. Nah, misalkan kita punya ini nih persamaannya. C itu sama dengan 75 ditambah 10 Q. Artinya apa? Nah, kalau kita lihat definisi tadi, C itu variabel biaya. Jadi dia variabel ya. Q-nya juga variabel, yaitu disebut dengan variabel kuantitas. Kemudian nanti 10 ini konstanta, karena dia fix begitu ya. 75 juga konstanta. Lebih lanjut, nanti kita punya bahwa 75 ini merupakan fixed cost. Ya nggak? Ini fixed cost. Yang ini adalah variable cost. Karena dia tergantung oleh
banyak barang yang diproduksi atau banyak kuantitas. Jadi ini salah satu contoh bagaimana cara kita membentuk fungsi dari biaya itu total biaya yang merupakan jumlahan dari fixed cost dan variable cost begitu. Jadi kalau ini kita katakan bahwa C variabel biaya itu atau total cost itu dia merupakan fungsi dari kuantitas atau Q. Kita ke contoh begitu, ada 2 contoh yang akan kita bahas, kemudian nanti ada 1 exercise, silahkan nanti dicoba. Untuk contoh yang pertama ini mengenai gaji gitu ya, jadi semacam bonus begitu ya. Jadi misalkan seorang sales itu nanti akan menerima gaji dasar, gaji pokok 800. Itu gaji dasarnya atau gaji pokoknya. Nah, dia akan mendapat bonus berdasarkan level of sales-nya. Jadi berdasarkan banyak barang yang dijual. Nah, komisinya ini rate-nya atau besarnya itu 15%. Nah, kemudian dia juga akan mendapat lamsam. Lamsam itu artinya dapat uang tertentu gitu ya. Nah, dalam hal ini kalau jumlah penjualannya itu melebihi $10.000, nanti dapat tambahan 1.000. Begitu ya. Jadi dia dapat komisi 15% berdasarkan yang dia berhasil jual. Kemudian kalau melebihi 10.000, dia akan dapat lamsam atau tambahan 1.000. Kemudian dia juga akan dapat 2.500 kalau penjualannya melebihi 15.000. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara kita mencari fungsi yang menggambarkan hubungan antara penjualan dengan gaji atau uang atau total uang plus komisi dari sales tersebut. Oke, kemudian nanti kita akan mengenalkan sedikit tentang fungsi discontinue. Oke, dari pertanyaan ini apa yang diketahui? Yang pertama adalah basic salary, ya kan? Ini 800 begitu ya. Kemudian komisinya apa? Komisinya itu 15%, gitu ya. Dari berapa total yang bisa dia jual. Kemudian juga ada nanti ekstra lamsamnya ini ya, 1.000 kalau dia berhasil menjual lebih dari $10.000, kemudian akan ada ekstra 2.500 kalau dia berhasil menjual lebih dari $15.000. Itu yang diketahui. Nah, kita misalkan SX itu adalah total penghasilan, fungsi total penghasilan yang tergantung oleh X ya. Karena kan tadi ada basic income-nya atau basic salary-nya itu 800. Jadi tanpa menjual pun dia dapat gaji atau dapat penghasilan 800. Kemudian selain itu kan dia juga penghasilan dia kan tergantung oleh banyak penjualannya, yaitu X itu. Sehingga dia fungsinya harus fungsi dari X. Kita tahu bahwa lamsam 1.000 itu akan diberikan kalau dia berhasil menjual, kalau nilai penjualannya itu lebih dari 10.000, ya enggak? Jadi kalau di antara 0 sampai 10.000 bagaimana? Ya dia hanya dapat, jadi kalau yang ini, dia hanya dapat basic salary 800, terus ditambah dengan bonusnya, yaitu apa? 15% dikalikan X-nya, yaitu X itu total atau besar penjualan yang dia lakukan, begitu ya. Jadi apa? Ya udah, berarti SX itu 800 ditambah 0,15 kali X, kalau X-nya antara 0 sampai 10.000. Nah, selanjutnya bagaimana? Kalau dia berhasil menjual dengan nilai penjualan lebih dari 10.000, kan dapat bonus lagi 1.000, ya kan? Tetapi nanti kalau lebih dari 15.000,
dia akan dapat bonusnya 2.500. Berarti kita pecah kan? Kalau X-nya yaitu level penjualannya atau nilai penjualannya itu antara 10.000 sampai 15.000, maka nanti SX-nya menjadi apa? Ya 800, ini fix basic income-nya atau basic salarinya ditambah dengan komisinya 15% kali X ditambah dengan lump sum-nya. Kemudian yang terakhir, kalau X-nya lebih dari 15.000, dia akan mendapat tambahan lump sum 2.500, ya enggak? Berarti bagaimana? Ya berarti SX-nya menjadi 800 ditambah bonusnya 15% dari nilai penjualannya ditambah dengan lump sum-nya. Begitu. Jadi ini nanti yang kita sebut atau yang kita kenal dengan piecewise linear. Ya enggak? Jadi nanti ini gambarnya, ini pakai software GeoGebra ya. Jadi kalau kita lihat kalau X-nya itu kurang dari sama dengan 10.000, harusnya yang ungu ya, karena dia hanya dapat apa? Hanya dapat basic income yang ungu ini. Yang grafik ungu ini. Basic income dan juga komisi 15%. Kalau dia berhasil menjual di antara 10.000, jadi yang ini 10.000 sampai 15.000, maka nanti dia naik, maksudnya sama kayak yang ungu ini, tapi dia naik 1.000, ya kan, tambahan 1.000. Berarti nanti yang ini, ya kan, tadi yang ini untuk yang kurang dari 10.000, kemudian dia naik menjadi yang ini. Karena lebih dari ini kan, lebih dari berapa? Lebih dari 10.000. Kemudian nanti sampai 15.000, bonusnya masih segitu. Kemudian nanti kalau lebih dari 15.000, bonusnya yang ini. Begitu. Gitu ya. Jadi kalau kita rangkum, nanti seperti ini. Jadi fungsinya merupakan fungsi piecewise linear, ya kan? Jadi kita punya SX itu sama dengan kurung kurawal basic income atau basic salarinya ditambah 0,15X, ya kan? Untuk X lebih dari 0, kurang dari 0, lebih besar atau sama dengan 0, tapi kurang dari atau sama dengan 10.000. Kemudian sama 800 ditambah 0,15X ditambah 1.000, ya kan? Ini untuk kalau nilai penjualan dia antara lebih dari 10.000 tetapi kurang dari atau sama dengan 15.000. Yang ini ya. Kemudian yang terakhir 800 basic income-nya ditambah 0,15X ditambah 2.500 ini untuk lump sum bonusnya. Kalau X-nya untuk di sini ya. Untuk X lebih dari 15.000. Jadi kalau kita gambar ya piecewise kan, hijau, kuning, kemudian biru. Begitu ini contoh bagaimana menggunakan fungsi piecewise linear di dalam penggajian gitu ya. Jadi tergantung bonusnya begitu. Kemudian kalau kita lihat unsur-unsur fungsi itu kan kita lihat nih domain dan juga kodomainnya atau bahkan range-nya begitu ya. Kalau kita lihat berarti domainnya apa? Ya kalau domainnya kan tergantung nilai penjualannya kan bisa 0 sampai ya tergantung ada sampai berapa seberapa besar nilai penjualan sales tersebut ya nggak. Jadi domainnya kan sepanjang ini kan. Kemudian range-nya bagaimana? Nah kalau range-nya itu kan kita punya bahwa basic income-nya itu 800 ya. Jadi dia jual atau nggak jual, nggak mungkin pendapatannya kurang dari 800 ya nggak. Jadi kalau kita lihat range dari S itu berarti apa? Pakai interval ya. Ini antara 800, dia paling kecil 800, ya kan? Kalau dia tidak menjual sama sekali, kalau dia menjual sampai 10.000, dapatnya 2.300, ya nggak? Kemudian 2.300 sampai 10.000, maaf sampai 10.001 kan tidak
maksudnya begitu 10 lebih dari 10.000 kan dia lompat ditambah dengan 1.000, ya nggak bonusnya. Makanya nanti digabung dengan yang ini saja. Berarti apa? Gabung, gitu ya. Ini notasi di himpunan. Gabung 3.300,15 sampai 4.050. Kemudian gabung lagi yang terakhir. Apa? Yang terakhir itu, maaf, yang ini harusnya terbuka ya. Karena kan lebih dari 10.000. Kemudian kalau lebih dari 15.000, itu nanti dapatnya itu 5.550,15 sampai tak hingga. Ya tergantung seberapa banyak dia menjual kan. Walaupun pada kenyataannya tidak mungkin menjual sampai nilainya tak hingga. Tapi bisa berapapun gitu loh maksudnya. Itu untuk contoh aplikasi fungsi di penggajian dengan bonus dan juga lamsam, presentase bonus dan juga lamsam. Oke, terakhir kita akan melihat contoh di suatu perusahaan gitu ya, yang memproduksi suatu barang begitu. Nah, misalkan nanti fixed cost-nya diketahui, jadi fixed cost-nya itu 35.000 begitu ya. Kita tahu bahwa fixed cost-nya itu 35.000. Apalagi yang diketahui? Diketahui bahwa variable cost-nya itu 500 per unit. Begitu. Artinya apa? Artinya berarti total cost-nya apa? Total cost ini kan dia tergantung oleh banyak barang yang diproduksi, ya nggak? Jadi apa? Jadinya kita punya TC itu adalah fixed cost ditambah variable cost, begitu ya. Fixed cost-nya 35.000 ditambah 5.000, maaf, ini harusnya TCX gitu ya. Dia tergantung oleh X. 35.000 ditambah kalau dia memproduksi X, variable cost-nya akan menjadi 500 dikalikan dengan X. 500 dikalikan dengan X. Begitu ya. Nah, karena kita juga tahu bahwa revenue-nya, jadi RX-nya ini revenue, penerimaannya itu RX, sama dengan 5.000 X dikurangi 100 X kuadrat, maka nanti kita punya profit function-nya atau PX. PX itu kan nanti revenue, ya enggak? Dikurangi dengan cost-nya. Menjadi apa ini? 5.000 X dikurangi 100 X kuadrat, kemudian dikurangi total cost-nya tadi apa? Ini ya. Dikurangi 35.000 ditambah 500X. Oke, yang ini mungkin saya hapus saja. Sudah tahu ya bagaimana cara mendapatkan total cost-nya. Saya hapus dulu. Saya hapus yang ini. Oke, jadi ini apa nih? 5.000 dikurangi 500 ya. 4.500X. Kemudian minus 100X kuadrat. Terakhir minus 35.000. Yap. Lanjut, berarti ya sudah ya, profit function-nya ini saja. Jadi PX itu sama dengan 4.500 X dikurangi 100 X kuadrat dikurangi 35.000. Kemudian selanjutnya, tentukan BEP-nya. Nah, BEP tadi apa? Bahwa nilai X, jadi BEP itu adalah, kita cari X sehingga apa? Sehingga profitnya 0. Tidak untung dan juga tidak rugi. Berarti artinya apa? Berarti kita masukkan saja kan persamaan fungsinya, yaitu apa? 4.500 X dikurangi
100x kuadrat dikurangi 35.000 itu akan sama dengan 0, ya nggak? Kemudian kedua ruas kita bagi minus 100 gitu ya, supaya koefisien x kuadratnya menjadi 1. Berarti apa? 45x, begitu ya. Kemudian minus, karena dibagi minus ya, maksudnya ini dibagi minus 100. Supaya nanti yang minus 100x kuadratnya jadi x kuadrat saja, kemudian ditambah dengan 350. Jadi kalau kita tulis 300, ya oke. Kalau kita tulis lagi supaya x kuadratnya di depan, x kuadrat dikurangi 45x ditambah 350 sama dengan 0. Begitu. Kemudian kita faktorkan. Jadi apa berarti? Jadi kita faktorkan menjadi x minus sesuatu, x minus sesuatu, gitu ya. Sama dengan 0. Ya, ini mudah ya memfaktorkannya ya. Ini 35, ya enggak? Yang ini 10. Begitu. Kemudian ini berapa berarti? Ya, berarti kalau seperti ini jadi apa? Berarti X-nya sama dengan 35, yaitu X min 35 sama dengan 0, didapat X sama dengan 35, atau X sama dengan 10. Jadi BEP-nya bagaimana? Ya, berarti BEP-nya itu X-nya 35 atau X-nya 10. Jadi apa artinya? Artinya bahwa BEP itu akan tercapai pada saat perusahaan tersebut memproduksi 35 unit barang atau 10 unit barang. Kemudian kita akan ke pertanyaan yang berikutnya, yaitu tentukan nilai X sehingga atau yang menyebabkan perusahaan tersebut mengalami kerugian. Baik, kita tulis dulu bahwa fungsi profitnya yaitu PX itu sama dengan 4.500, yang ini ya. 4.500X dikurangi 100X kuadrat, 100X kuadrat dikurangi 35.000. Atau bisa kita tuliskan menjadi minus 100, begitu ya. Tadi kita bagi kedua ruas dengan minus 100, X kuadrat dikurangi 45X, kemudian ditambah 350. Tadi sudah kita faktorkan, ini hasilnya adalah minus 100 kali X minus 35 kali X min 10. Nah, kita tahu bahwa Px itu merupakan fungsi kuadrat, di mana koefisien X kuadratnya itu minus 100, yaitu negatif. Sehingga nanti kan bentuknya parabola terbuka ke bawah, begitu ya. Nah, tadi kita sudah tahu bahwa BEP-nya atau yang membuat nolnya itu X sama dengan 10 dan X sama dengan 35, begitu. Jadi di sini ini negatif, karena dia di 10 itu 0. Kemudian di antara 10 sampai 35 positif. Dan terakhir untuk yang lebih dari 35 negatif lagi. Begitu. Jadi negatif itu terjadi pada saat X-nya kurang dari 10 atau X-nya itu lebih dari 35. Interpretasinya bagaimana? Ya berarti jika perusahaan tersebut memproduksi kurang dari 10 unit atau lebih dari 35 unit, maka perusahaan tersebut akan mengalami kerugian. Jadi kalau mau tidak rugi atau mendapatkan profit bagaimana? Ya berarti harus memproduksi sejumlah 10 sampai 35 unit. Nah, nanti pertanyaan berikutnya adalah berapa banyak barang yang diproduksi supaya profitnya atau keuntungannya maksimal. Nah, nanti ini akan kita bahas di bab turunan. Kita kembali ke soal. Jadi
untuk X berapa yang menyebabkan kerugian. Berarti apa? X-nya kurang dari 10 atau X lebih dari 35. Oke, ini ada latihan. Silakan dikerjakan. Jadi intinya adalah merumuskan formula dari suatu fungsi, begitu diberikan masalah di perpajakan. Ini hampir sama dengan yang tadi, yang di penggajian tadi. Intinya adalah piecewise linear function atau fungsi piecewise linear. Kemudian yang perlu diperhatikan juga titik di mana fungsi tersebut discontinue atau tidak continue. Mungkin kita lihat ke grafik yang penggajian tadi. Jadi secara grafik, fungsi itu dikatakan continue kalau kita menggambar grafiknya itu tanpa terputus. Jadi artinya tanpa mengangkat alat tulis. Nah, kalau di fungsi penggajian tadi, yang tidak continue di mana? Ya tentu saja di titik ini. Ya enggak? Ini di titik 10.000. Karena 10.000 itu melompat nilainya dari 2.300 ke 3.300,15. Jadi ini melompat begitu. Kemudian di 15.000 juga melompat. Dari 4.050 ke 5.550. Jadi kita katakan bahwa fungsi penggajian tadi tidak continue di X atau discontinue di X sama dengan 10.000 dan X sama dengan 15.000. Oke, silakan dikerjakan latihannya. Good luck.